Kak Ira gak suka nonton film yang sad ending? Enggak, kenapa? Beda ya, kalau aku malah nyari gitu. Yang sad ending. Biasanya kalau Aku menghindari banget. mungkin karena laki-laki ya jarang nangis gitu. Kadang badan tuh kayak butuh nangis. Kayak pengen untuk nyari keluarin film. gitu ya. Tapi serius kalau nonton film terus nangis kayak lega banget lah gitu, meskipun jadi sedih. Mencari ini ya peran. Suara kapu sumpi, suara yang berani menggema di setiap sudut meramaikan hari, hadir bersama dengan semangat muda. Halo semuanya, kembali lagi di Ngopi di episode 2. Nah, di episode kali ini kita akan mengobrolin salah satu film lebaran yang lagi booming. Namun, sebelum kita lanjut, kita harus perkenalan dulu nih ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Alipa sebagai host di episode 2 Ngopi kali ini. Dan tentunya kita juga akan berkenalan dengan AA dan Teteh yang cantik ini. Boleh dong kenalan dulu? Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Muharam. Saya di sini sebagai narasumber. Hai, perkenalkan nama aku Haira Nurul Atia. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, nah selanjutnya ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun tuh bakal ada film lebaran. Jadi di lebaran itu pasti selalu akan ada film yang ditayangkan. Nah, di tahun kali ini juga ada salah satu film yang cukup booming, yaitu film Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Naya Anindita dan mulai tayang pada 18 Maret 2026. Nah, menurut kalian berdua gimana sih tentang film yang bertemakan keluarga di lebaran kali ini? Keren banget. Jadi filmnya relate, terus pas banget dirilisnya waktu momen lebaran. Si vibes-nya juga hangat gitu. Kayak nyontohin vibes waktu lebaran aja. Iya, bener banget. Karena kan lebaran tuh momentum kumpul keluarga ya. Terus kebetulan ada film tentang keluarga juga. Jadi pas gitu kalau menurut aku. Menurut kalian yang sudah nonton film ini gimana sih film dari Tunggu Aku Sukses Nanti ini? Seru banget sih, dan kenapa banyak yang nonton mungkin ya karena merasa relate aja sama kondisi anak muda yang sekarang tuh banyak pengangguran karena lapangan kerja yang sedikit juga. Iya, benar. Dan yang paling relate menurut aku tuh karena kan pemerannya tuh ada namanya Arga kan. Iya. Dia tuh anak pertama. Nah, di Indonesia kan kalau anak pertama tuh suka disebut sebagai sandwich Generation. Nah, itu jadi kayak merasa relate aja, harus menopang keluarga dan adik juga gitu. Meskipun adiknya cuma satu, tapi kan tetap ya di situ adiknya tuh punya kebutuhan juga gitu. Ya, betul banget, kayak udah mah sandwich generation si Harga tuh, terus kondisi ekonomi keluarganya juga gak stabil. Terus punya adik juga yang lagi kuliah yang berpotensi putus kuliah. Terus kayak pacarnya juga nuntut nikah. Terus Waduh. rumah yang ditumpanginya juga milik neneknya mau dijual. Jadi emang banyak banget serangan dari sana sini yang ngebikin dia tuh stres gitu. Iya, nah kan ya, apalagi Iki mungkin ya lebih merasa Relate sepertinya karena laki-laki gitu kan ya. Jadi kayak ada relate-nya gitu. Iya. Kalau di zaman sekarang relate banget sih ya. Jadi anak pertama tuh, apalagi ada julukan sandwich generation, di mana kita tuh harus bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Oke. Nah, selain kita bahas di awal tadi, nah selanjutnya menurut kalian berdua ada gak sih tokoh-tokoh yang jadi favorit kalian atau justru bikin emosi atau yang ikonik nih menurut kalian berdua? Gimana? Kalau aku sih ada ya yang bener-bener kayak bikin kesel. Ya itu si Tante Yulinya ya Ki. Kayak itu julid banget, setiap ketemu gak pernah kelewatan yang namanya julid. Kayak, bahkan kan si Arga tuh sampai dikatain, nah ini nih si anak jobless itu apa sih? Jobless, Jobless yang kayak gitu kan, karena dia tuh belum kerja. Terus kayak dia membanggakan anaknya kayak, anak saya udah kerja di apa sih SBD kayak gitu kan. Terus kata si Arga SCBD katanya gitu. Kayak aduh ya Allah itu. Tapi di endingnya plot twist banget itu. Iya betul. Harus nonton sih karena kan endingnya si karena tante plot yang sering twistnya ini. ya nggak masuk ke trailer kan. Jadi itu harus nonton sih. Oke. Kalau menurut Iki gimana nih? Tentu aja si Arga itu karena mewakili jutaan pemuda yang lagi di titik terendah saat ini. Jelas Arga sih. Titik terendah.
Oke. Jadi memang karakternya tuh benar-benar relate banget ya, apalagi di Lebaran, tante-tante yang suka julid itu pasti ada gitu ya, nanya kapan nikah, nanya kapan lulus kuliah, nanya pasangannya kemana gitu ya. Jadi pasti ngerasa relate banget kita kalau lihat film itu. Oke. Apalagi kan pas si Arganya nyari kerja juga itu sih kayak yang momentum banget tuh, kayak naik kereta pas sedek-sedek gitu, terus kejar-kejaran, terus kayak rambut acak-acakan, terus kan baju dia kegedean gitu. Bener-bener kayak lusuh gitu ya. Terus dia tuh sampai yang kayak pernah nerima kerjaan apa sih, live yang pakai daster, yang pakai daster. Terus juga yang apa sih, ada satu lagi juga yang kerjaan yang jorok, tau gak sih Ki, yang ada yang bersihin adegan, ini. yang bersihin gitu kan. Jadi kayak itu kan jorok gitu ya. Kalau misalkan kita gak kuat ya, tapi kita butuh, mau gimana coba. Sekarang kan banyak banget kayak gitu kan, kayak bertahan di kerjaan tuh karena butuh kadang, padahal tempatnya mungkin gak nyaman buat atau kita toxic gitu ya, ada lingkungannya toksiknya tuh juga. Itu bener-bener momentum banget sih buat aku, karena bener banget gitu, kalau gak nyaman tapi butuh pasti harus dipaksain. Iya. Apapun kerjaannya dilakuin gitu, betul. Bahkan kayak ya apa, live duster gitu. Live duster itu Cowok pakai daster gitu. cowok loh, kayak Saking gak adanya kerjaan ya, daripada gak kerja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alur di film ini. Nah, menurut kalian berdua, alur di film ini gimana sih? Boleh dari siapa dulu nih? Iki. Oke. Untuk alurnya tuh maju mundur gitu ya. Oke. Terus bagus sih, karena dari awal tuh kan nge-shoot pas waktu Arganya masih kecil. Aku tuh sukanya tuh gini, jadi si alurnya tuh kayak setiap lebarannya tuh ditandain gitu loh, kayak lebaran 2000 berapa misalkan. Terus nanti setelah momen itu ada muncul lagi lebaran 2000 berapa tahunnya itu loh. Jadi kayak setiap tahun tuh diperlihatkan progresnya. Terus momennya tuh selalu terulang kan. Si orang tuanya tuh pasti bagian nyuci piringnya. Iya, yang ngebeli-beliin kayak rokok gitu, kadang disuruh-suruh gitu. Sampai pada akhirnya kan di yang tahun terakhir bukan sih, atau yang keberapa tuh, dia tuh si Arganya udah mulai yang ngeberontak kayak, kenapa sih harus pada orang tua kininya gue terus yang disuruh-suruh, yang nyuci piring, yang kayak gini, sedangkan kan kayak enak-enakan aja gitu loh. Terus kayak nyambung aja dari yang nyari kerja, yang bener-bener susah nyari kerja, dapat kerjanya kayak yang kayak gitu-gitu. Terus ada masalah sama sahabatnya, sama pacarnya juga gitu kan. Itu kayak pas aja ya sama yang biasanya di kehidupan gitu, relate banget sama kehidupan laki-laki gitu kan. Terus cara penyampaiannya, aktingnya si Arga juga pas banget, emosinya dapat banget. Benar itu. Jadi kelihatan natural banget gitu ya. Kayak bener-bener kayak kita tuh masuk ke dalam filmnya. Iya betul. Iki di situ gitu. Seperti melihat Iki di situ. Kan aku perempuan Iki. Oke, jadi menurut kalian alurnya ini cukup bagus ya untuk film ini. Oke, nah selanjutnya ya, kayaknya kalau misalnya bahas film kurang lengkap kalau kita gak bahas sinematografi dari film ini ya. Yang pertama kita akan bahas dari segi frame dan framing. Nah, menurut kalian gimana nih dari segi ini, dari sinematografi, frame dan framingnya nih? Pas adegan framingnya tuh udah pas banget sih. Pas adegan lebaran framingnya kan luas gitu. Jadi kayak ngeliatin suasana lebaran yang ramai, terus hangat gitu. Intinya mah seru lah. Terus banyak juga dari segi tight shotnya yang ngeliatin wajah Arga dari bawah gitu. Jadi ngebikin si penonton tuh ngerasain apa yang dia rasain. Nyesepnya stresnya dia. Karena benar-benar disorot banget wajah Arganya yang penuh tekanannya itu. Iya, ditambah mimik si wajah Arganya juga bagus banget, aktingnya bagus banget. Iya, betul. Sama jadi cocok. Ada sih, ini nggak boleh spill sih. Takutnya spoiler gitu ya. Kalau ada yang belum nonton jadi kayak kurang penasaran nanti kalau udah tahu gimana isi filmnya. Oke, nah itu dari segi frame dan framingnya. Nah kita lanjut ke segi dari color grading dan juga pencahayaan dari film ini. Gimana menurut kalian untuk dari segi ini nih? Kalau warna filmnya tuh cenderung ke warm atau hangat ya, jadi sangat memperlihatkan suasana lebaran, sangat relate. Tapi si warmnya akan berubah ketika si Arganya lagi melamar kerja, cenderung membiru atau kusam gitu. Jadi kayak yang asalnya kehangatan keluarga, tapi saat melamar pekerjaan itu kayak ngebikin suasananya tuh kayak suram kalau enggak
penuh tekanan. Jadi pas ya kayak pas lagi kumpul keluarga tuh kayak bener-bener hangat gitu. Jadi pas banget tiap Jadi momen sesuai ada emosinya ya, gitu sesuai ya. emosi betul. gitu. Jadi kita bisa ngerasain pas kumpul keluarga kayak iya seru ya makan opor gitu kan di meja makan banyak makanan. Tapi pas ngelamar kerja, pas lagi ada masalah, debat dan sebagainya juga beda-beda lagi. Jadi kayak itu ngerasain feel-nya tuh langsung kerasa banget iya, gitu. Wow banget ya memang film ini tuh. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu dari gerakan kamera atau camera work. Nah, gimana nih kalau menurut Iki deh? Gimana? Iki kan udah banyak belajar tentang kamera Iya, gitu. iya, Kayaknya iya. lebih banyak tahu gitu. Ya Iki lihat atau Iki notice tuh ada banyak gerakan handheld. Jadi gerakan yang Gimana nggak pakai tuh tripod itu, yang Kak? dipegang langsung. Oke. Adegannya tuh ditunjukin waktu mereka lagi debat keluarga, kalau enggak debat sama teman kerjanya. Jadi ngebikin kita tuh terbawa suasananya alias berada di ruangannya lah. Jadi ikutan kesel juga gitu ya. Jadi gerakan tangan langsung gitu loh, kameranya dipegang sama tangan. Contohnya yang pas adegan apa tuh? Yang lagi debat sama keluarganya, yang ngebilang kalau kok keluarga gua terus sih yang nyuci Oh, yang piring itu. gitu. Oh iya, itu ada Jadi juga di langsung trailer tuh. digituin Iya ya. iya. Jadi gak pakai tripod, kalau enggak intinya si kameranya nggak stay lah gitu. Langsung di gitu ya. Kalau menurut Haira gimana nih yang awam dalam dunia kamera gitu? Gimana sih tuh? Karena aku gak terlalu begitu ngerti ya. Bagus sih, cuman ada satu momen yang kayak menurut aku tuh kurang terlalu pas aja ngambilnya, tapi aku lupa yang pas kapan dan ada ini tapi ini nggak boleh spoiler ya kalau yang Iya. ini gitu kan. Tapi kalau yang satunya tuh yang pas kumpul keluarga juga sih, yang pas lebaran keberapa ya? Menurut aku agak kurang gitu pengambilannya. Kerasa gak Ki? Ada beberapa momen. Iya kan, Iya, yang pas iya. kumpul keluarganya itu kayak harusnya bisa Kok di lebih sini sih? oke dari Iya. dari situ sih pengambilannya Oke. tuh. Jadi dari segi itu ada plus ada minusnya Iya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dari segi efek visualnya nih. Gimana untuk efek visualnya? Untuk CGI di film ini gak terlalu banyak ya. Tapi untuk visual efeknya cukup bagus, kayak pergantian hari ke harinya juga sangat rapi. Iya. Smooth Ya, gitu jadi ya. kita tuh enjoy nonton filmnya. Kayak menjalani hari-hari gitu. Ya, Itu karena kerasa. mungkin karena film drama keluarga juga ya, jadi kayak gak perlu banyak CGI yang Iya, iya. terlalu banyak gitu. Iya. Menurut Haira gimana nih? Sama sih kayak Iki. Terus kalau ya ini masuk gak sih Ki yang kayak pas tapi itu spoiler gak ya? Yang Coba. pas si Arga sama si pacarnya Dikit debat aja, tuh kan, dikit-dikit. Terus kan badannya mereka tuh kayak gitu, yang debatnya tuh kayak diliatin yang di handphone. Oh, itu masuk CGI, Masuk cuman juga kan ya? iya masuk juga. Cuman emang sedikit Iya, doang emang kan, sedikit. kayak cuman Tapi sedikit memperlihatkan. juga sangat rapi mereka. bikin Iya, CGI-nya. kayak pas banget malamnya kan? Malamnya gak sih apa besoknya? Malamnya itu. Malamnya kan Iya. langsung yang kayak gitulah pokoknya. Adalah pokoknya Iya. tonton aja lah pokoknya gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir dari sinematografi film ini yaitu ada sound design. Nah, untuk sound design di setiap film tuh pasti ada OS-nya juga. Nah, apakah ada yang jadi favorit kalian juga setelah nonton ini gitu? Kalau aku ada sih, kan lagunya Perunggu ya, Gemilang. Itu Iya. yang bikin salah satu aku tertarik nonton tuh ya karena lagunya Perunggu itu. Terus Relate. ditambah suara keriuhan waktu lebarannya juga pas banget, kayak Iya. piring jatuh. Itu gak terlalu lebay kan, tapi dapat banget. Iya, iya, tetap ada Kaget gitu ya ya, gitu. nggak berlebihan. Jadi tetap film gitu, nggak yang kayak sampai ke Indosiar. Iya. Sinetron gitu. Kenapa di TV-nya? Bahaya. Waduh. Lanjut. Coba aku mau tahu dong, kalian tuh suka aktris atau aktor Indonesia tuh siapa sih gitu? Yang menurut kalian best banget actingnya gitu? Atau suka karena lihat di film apa gitu? Iki dulu. Kalau Iki pribadi sih jarang nonton film Indo ya, kecuali emang ada yang menarik gitu. Kalau enggak kayak eye catching, lagi rame lah gitu. Cuman kalau dipilih, kalau harus milih satu aktor mungkin si Iqbal ya. Iqbal Ramadan, Iqbal soalnya Ramadan Dilan. tiap nonton film dia pasti Dilan. filmnya tuh bagus. Dan emang si Iqbal tuh tipikal orang yang mau mainin film kalau si ceritanya tuh bagus Bagus gitu. juga. Makanya tiap Jadi ada nggak film sembarangan ya dia. makanya tiap ada film
yang diperanin sama dia pasti filmnya bagus gitu. Makanya suka banget sama tokoh si Iqbal ini. Iqbal gitu. Sebagai Iki pribadi ya, soalnya bukan bukan pecinta film Indo gitu. Banyaknya luar gitu ya. Biasanya nonton tanya pecinta ya cinta ya film Indo, cuma maksudnya jarang nonton film Indo lah ya. Biasanya nonton film luar, terutama ngikutin Marvel sih. Oh, kalau luar ada gak nih? Siapa nih? Kalau luar jelas yang meranin Iron Man sih. Oke. Aku juga sama sih kayak Iki, jarang, tapi aku lebih ke jarang nonton juga. Karena kalau ada yang seru ya nonton, tapi yang paling aku ini tuh kayak aku gak mau nonton film yang akhirnya tuh sad ending gitu loh. Menghindar. Ya, aku jujur menghindar Padahal banget. seru bisa nangis. Gimana ya? Kadang yang gak sad ending aja tuh ada nangisnya dan aku gak mau aja sih gitu ya. Nah, tapi kalau yang di Indonesia tuh ya itu aktor Indonesia tuh kayak Iqbal, terus Prilly. Oh iya ya, betul. sama Prilly. si Pak Haju juga. Oh iya. Ya, karena aku dulu suka nonton film remaja-remaja gitu loh, yang kayak yang si Pak Haju sama si Devano, Sama Angga ya itu kayak Mariposa yang kayak gitu, si Jara. Nah, itu. Khaira gak suka nonton film yang sad ending. Enggak. Kenapa? Beda ya, kalau aku malah nyari gitu. Yang sad ending. Biasanya Aku kalau menghindari banget. mungkin karena laki-laki ya jarang nangis gitu. Kadang badan tuh kayak butuh nangis. Kayak pengen untuk nyari keluarin film. gitu ya. Tapi serius kalau nonton film terus nangis kayak lega banget lah gitu. Meskipun jadi sedih. Mencari ini ya peran Beda berarti ya. Pelampian. serius. Karena gak bisa nangis jadi nyari pemicunya gitu ya biar bisa keluar gitu. Dan emang feel-nya juga dapat banget kalau nangis habis nonton film. Iya benar. Kalau aku kan tipe orang yang gampang nangis, makanya saking ini. Makanya Kalau dia perempuan dari- pasti Iya, gitu. betul. Benar beda ya. Betul kayak gitu. Kalau ya dari luar aku juga ada tuh. Tapi aku lupa namanya siapa yang di drama Korea yang business proposal itu loh. Siapa perempuannya tuh? Lupa lagi Nah, aku suka dia sampai Choi Ye-hyun. sekarang. Bukan. Oh, bukan. Aku Kim suka dia Tae-ri, sampai sekarang. siapa ya? Lupa lagi. Kayak Tahu, dia tahu, tuh tahu. keren banget lah pokoknya. Oke. Nah tadi juga bisa kalau misalnya cowok-cowok nih yang gak bisa mengeluarkan emosinya boleh ngikutin Iki untuk bisa Rekomendasi. ngeluarin emosi yang ada di tubuh kita gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah di setiap film itu kan akan ada hal-hal yang menjadi unik atau ikoniknya gitu. Nah kalau dari film Tunggu Aku Sukses nanti menurut kalian apa sih yang unik dan ikoniknya gitu? Uniknya dulu Khaira deh. Uniknya. Salah satu scene-nya atau gimana gitu? Yang unik tuh yang pas si Arganya ngelamar kerja. Terus ada gini, yang di trailernya kan kayak gini. Kamu selain hal yang gak berbau mie ayam, Oh iya tahu. Oh iya. pangsit. Ya gak salah sih. Itu kayak itu salah kan sih. aku pernah baca kayak itu tuh sebenarnya kayak film komedi keluarga Iya, juga iya, kan. iya, Iya, iya. makanya kayak di situ seru Dapat aja banget gitu. komedinya. Iya, dia kayak ngelamar kerja terus ditanya kayak kalau yang gak berbau mie ayam terus dia jawabnya kayak Pangsit. Ya, itu Gak salah banget sih. Kalau yang ikonik tuh mungkin karena aku lagi nemenin orang yang lagi berproses juga ya. Oh siapa itu? Jadi yang pas bagian siapa tuh Dinda ya namanya tuh kan, yang pacarnya tuh, Yang pacarnya, oh, yang iya, sama iya. Arganya ada batu kayak Relate banget. itu Kayak kayak si ceweknya aku di minta situ, nikah, gitu. terus si cowoknya belum siap gitu kan. iya yang kayak aduh gimana ya di saat kita udah harus butuh kepastian tapi dianya masih berproses tuh kayak kerasa banget sih itu. Di kedua belah pihak berat sih ya. Iya. Punya ininya masing-masing ya, bebannya masing-masing. Struggle-nya Sama masing-masing. ini sama peran dia sebagai anak pertama karena aku kebetulan anak pertama juga kan. Itu sih. Itu kalau buat aku. Gimana Gimana Iki? Kalau di Iki ikoniknya film ini tuh banyak dialog-dialog sindiran khas Lebaran yang tajam dan lucu. Jadi bakal banyak yang jadiin meme sih. Iya betul. Intinya banyak sindiran khas Lebaran lah di film itu yang tajam dan lucu. Oke, itu Kayak hal contohnya unik si apa ikonik Jobless nih? gitu Oh, kan. si Jobless, iya benar. Ikonik. Yang unik Yang unik Apa tuh? apa tuh? Apalagi kan kalau Iki relate banget ya, sama-sama cowok gitu. Kehimpit di kereta.
Yang unik sama sih kayak Rara sih di momen ngelamar itu. Iya, Jadi kan? kalau orang mah kan ngejelasin pengalaman kerja tuh kayak bermacam-macam. Nah kalau si Iya. Arga ini tuh kayak ngejelasinnya di mie ayam aja, cuman dibagi banyak biar kelihatan lebih Iya, banyak iya, gitu. bener. Dan jawabannya pangsit. Iya. Ha-ha. Temanya mie ayam, subtemanya ayam pangsit ya kayak gitu. Oke. Oke, setelah kita bahas nih dari hal unik dan juga ikonik. Nah, kalau misalnya di film nih, setiap kita nonton film tuh pasti akan ada hal atau yang bisa pesan yang bisa kita ambil nih. Nah, dari film ini apa sih pesan yang bisa kita ambil? Kalau bagi aku sih pesan kesan gitu atau ya pesannya intinya sih gimana ya? Kalau film ini tuh kan kayak ngeliatin standar kesuksesan gitu ya. Iya. Menurut aku keliru gitu karena standar kesuksesan setiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ya, Ya. setuju. Dan kita tuh nggak bisa sembarangan bercanda atau nyindir juga. Kalau misalkan si Arga dari kecil nggak pernah disindir kayak gitu, mungkin ketika dia dewasa disebut si jobless tuh nggak bakal terlalu sakit hati ya, karena enjoy gitu. iya, ya kita pun kalau bercanda sekali dua kali mah masih oke lah. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan emang keterusan ya pastilah ngerasain sakit hati juga Iya, kan. sakit hati. Betul. Makanya gitu, jadi jangan sampai omongan kita tuh sekalipun bercanda gitu ya, kayak jangan dilontarin gitu aja, apalagi ke keluarga sendiri gitu. Ya. Itu sih. Terus kalau dari Iki mah keluarga tuh harusnya jadi tempat nyaman buat pulang. Iya, bukan jadi salah satu tekanan terbesar dalam hidupnya. Iya. Betul. Ya sih benar, karena kan kalau misalkan di luar kita udah babak belur, kita mau nyari Kemana nyembuhnya lagi? Iya. Nyembuhkannya kalau bukan ke keluarga ya. Setuju. Apalagi itu mau lebaran yang harusnya saling maaf-maafan gitu ya. Malah jadi Ini malah bikin ajang lembaran kesalahan Iya. Iya. Emosi gitu Iya, ya. betul. Nah, coba kalian pernah gak sih ditanya kayak gitu nih pas lebaran kayak kapan kerja nih? Kapan kuliahnya lulus gitu atau pasangannya mana gitu? Iya. Pernah gak nih di lebaran Kalau tanya di kayak gitu? keluarga aku sih kebetulan enggak ya. Aku alhamdulillah dapat keluarganya yang saling support ngedukung gitu. Jadi nggak pernah kayak kamu kapan nikah atau kapan kerja, nggak pernah sih gitu ya, aman damai. Cuman emang mungkin karena sekarang aku udah punya seseorang ya. Jadi kadang kalau lebaran tuh suka ditanyain mana si A-nya katanya gitu. Si A lagi ya. Mana sih? Tapi selebihnya nggak pernah sih, aman. Kayak paling ditanya aja rencananya kayak sekarang tuh baru semester berapa, terus Iya, rencananya iya. kayak Oke, gimana, oke. terus Sama, sharing sama. aja gitu. Jujur sama sih pada suportif. Iya. Cuman tetap aja kita suka melihat mata mereka nih. Nah, Karena seolah-olah mata mereka tuh ada harapan. Nah, setuju. Bener. Seolah-olah mata mereka tuh berbicara gitu kayak kita tuh Iya. harusnya sukses. Bukan harusnya harus sukses gitu, Iya. harapan. Jadi mata mereka tuh punya harapan. Jadi meskipun mereka gak ngomong atau nyindir, tapi ya kita juga Kerasa ya. tetap harus Tatapan berusaha. harapan. Tetap Iya, harus berusaha, berharap. gak boleh santai gitu. Iya benar-benar. Aku juga kan anak pertama nih ya. Orang tua aku nggak pernah kayak nuntut kamu harus kerja, harus nafkahin adik kamu dan sebagainya kayak gitu, nggak pernah. Cuman emang kelihatan dari cara mereka nge-treat aku, dari cara mereka ngelihat aku tuh kayak mereka punya harapan yang besar sama aku gitu. Meskipun gak diungkapin tapi kerasa gitu feel-nya betul sama banget. kita ya. Dan alhamdulillah juga dapat keluarga yang suportif, bukan seperti keluarga yang dialami oleh Arga ya. Mungkin kalau kalian di posisi itu bakal kayak gimana nih kalau memposisikan diri jadi Arga? Kayaknya nggak bisa sih kalau aku. Kayaknya Akan melakukan hal apa nih kalau terkesan kegambar gitu? banget gitu. Pasti kalau kita punya pasangan ya larinya pasti ke pasangan Iya, ya sih Ki? setuju. Iya kan? Sama temen sih. Iya, Itu sama teman-temannya temen. harga pada bis banget. Karena kan Oke, kita oke. udah capek di luar nih ya. Hmm. Jadi tempat mana yang bisa kita kunjungi kalau bukan pasangan sama teman kita yang bener-bener deket kan, temennya tuh ya mau siapa lagi gitu. Apalagi kalau perempuan kan tipe orang yang harus cerita terus ya biar Iya. lega. Oh, iya. Kalau laki-laki kan disimpan dulu Iya, kan. iya. Tipenya tuh kalau perempuan harus cerita dulu, didengerin dulu nangisnya baru lega gitu kan. Makanya Betul. kayak nggak bisa kalau harus yang kayak kewalahan sendiri gitu sampai ngamuk di kamar gitu kayak aduh, Iya. berat banget. Tapi pada akhirnya biasanya nih ya dari segi komentar-komentar juga, cowok misalkan kalau udah di fase titik terendah biasanya dia gak pulang ke teman-teman, kalau enggak ke pasangannya, karena lagi di fase titik terendah itu dia malah menyendiri. Iya. Ya, gitu benar gitu sangat-sangat banget sih. menyendiri. Makanya kayak gak mau ngebebanin apalagi pasangannya gitu kan. Iya. Makanya Oke, misalkan oke, jadi oke. si Arga mungkin
Iki butuh waktu buat menyendiri dulu gitu, kayak seminggu kalau nggak beberapa hari lah Iya. gitu. Itu tuh nggak butuh waktu yang sebentar ya pasti. Butuh Ya, waktunya tuh. Kadang kan Seperti kalau itu. suka disalahartikan ya, kalau yang gak ngerti kayak dia ninggalin aku gitu kan. Dia Kenapa sih kabur. nggak cerita? Kabar, Iya. gitu. Kenapa nggak meluangkan waktu untuk cerita dan sebagainya? Padahal kan emang laki-laki tuh nggak didesain untuk langsung cerita. Mereka lebih butuh betul, waktu betul. sendiri dulu mencerna, bahkan memikirkan solusinya sekaligus gitu. setuju. Ya kan? Jadi gak mau membawa pasangan atau Iya. orang sekitarnya Terbebani juga. iya. Ya. Jadi susah juga. ya beda Nggak banget perlu ya tahu lah memang babak belurnya macam. dari cewek dan cowok. Ketika cewek Iya. harus selalu cerita apapun itu, tapi di sisi cowok kayak dipendem dulu, baru mungkin cerita setelah masalahnya beres. Ya. Oke. Sakit gigi juga aku mau cerita. Aku juga sih kayak gitu. Apapun random. Iya betul. Oke, nah selanjutnya ya, aku mau nanya nih ke kalian nih. Harapan kalian apa sih buat perfilman Indonesia? Terus ke depannya kalian ada berharap ada film apa gak gitu tayang di Indonesia gitu? Kalau aku pribadi, semoga makin banyak film drama keluarga yang grounded kayak gini. Jadi gak yang menjual kemewahan tapi ngejual rasa, kayak rasa kekeluargaan. Terus untuk harapan, pengen ada film apa sih di Indonesia? Pengen banyakin film perang sih, sama sejarah, soalnya kan Jujur ya. soalnya itu masih jarang, makanya kalau Indonesia bikin pengen tahu bakal kayak gimana sih Hasilnya ya? Iya, meskipun udah ada beberapa tapi ya Secara bagusnya terlalu dibanyakin banyak aja. gitu ya. Benar, Teknologi kan udah setuju. maju juga kan. Iya, iya, Pengen iya, tahu iya. perubahannya tuh di mana aja. Banyakin film action lah gitu. Oke, film action. Nah, kalau dari Haira nih, Aku sama sih, intinya banyakin film yang mengedukasi gitu kan, yang relate sama keadaan kita, yang kalau bisa gitu ya, harapannya tuh bisa memperbaiki sedikit mental kita, bukan malah memperburuk gitu loh. Dan aku paling gak suka tuh kayak sekarang tuh lebih banyak film yang ngebahas soal seks gening. Tahu gak sih ada film yang si pemainnya tuh ada si Davina Karamoy, tahu gak? oh ya tahu, yang itu tuh series terlalu itu series. vulgar. Ya Oh, kan? Tahu iya gak iya sih? iya, tahu. Iya kan? Pernah Itu- lewat iklannya. Kayak komennya tuh banyak negatif juga kan, kayak Iya, iya. kenapa jadi kayak gini dan sebagainya gitu. Nah aku tuh kayak mikirnya kenapa sih nggak dibanyakin film yang kayak Tunggu Aku Sukses Nanti lebih itu banyak loh, daripada ini. film yang kayak gitu. Paham. Dengan Setuju. maraknya kasus pelecehan seksual sekarang gitu kan, Iya, benar. kenapa nggak nggak film-film yang justru Edukatif mengedukasi, gitu ya. iya, bukannya malah memperlihatkan normalisasi hal seperti itu betul, gitu. betul. Setuju. Betul. Karena dari posternya aja udah Iya. terlalu dewasa sih itu. Kayak bukan film Indo Buat justru. budaya di Indonesia ya. Iya, Nggak cocok terlalu Iya. ini. Iya, karena Aneh. kita tinggal di Indonesia sih ya, lebih Iya, tepatnya. Tapi karena ada budaya itu ya kita harus menghormati, gak boleh kayak ngelawan budaya lah. Iya, betul. Karena budaya kita bukan seperti itu, bagusnya ya dikurangi film-film kayak gitu tuh. Dibanyakin film-film yang lebih edukasi gitu ya. Ya. Film keluarga sih pasti karena suka banyak yang rasa relate. Hmm. Kayak tentang film Fatherless misalkan. Itu kan Iya. suka banyak yang nonton ya. Atau Iya, kayak sekarang kan ada tuh apa tuh? Ayah ini arahnya kemana? Nah, itu iya, kan. iya. Nah, banyakin filmnya kayak gitu. Itu kan filmnya bagus. Untuk horor mungkin, untuk horor kayak kurangin dulu lah. Menurut terlalu Iki banyak pribadi horor. terlalu banyak. Terus ceritanya ya gitu-gitu Iya. aja. Iya bener, horor tuh sih filmnya tuh kayak template. Iya, iya, gitu-gitu iya. aja, Kecuali- gak ada yang beda. Kecuali Danur oke lah, Iya, dia kayak Danur. punya universe-nya sendiri. Iya, betul, Jadi betul, tiap betul. film tuh nyambung gitu. Danur. Intinya ya banyakin film-film keluarga lah. Yang ngejual rasa gitu. Juara. Mungkin karena film horor merasa jadi monoton tuh karena terlalu banyak Ya, film horor lagi, film setuju. horor lagi Iya, gitu. itu gitu kan. Iya, meskipun ceritanya beda tapi kerasanya kayak gak terlalu Gak Apa jauh ya? beda lah ya endingnya, alurnya. Iya, betul. gitu. Karena udah terlalu banyak film jadi ngerasanya kayak bosen mungkin ya. Ya, setuju. Gitu. Aku nggak pernah sama sekali nonton film horor di bioskop. Karena Nggak suka aja. karena gak suka film horornya atau gak suka nonton film horor di bioskopnya. Karena film horor yang ada di bioskopnya tuh kayak selain Danur nih ya, kayak ya gitu-gitu aja, kayak tentang santet yang kayak gitu-gitu. Posisinya Setuju, ya, setuju, posisinya setuju. latar belakang aku bukan orang yang percaya sama hal yang kayak gitu. Jadi
nggak tertarik gitu. Pernah juga, emangnya juga sih tiap bikin nonton film horor di bioskop, pasti waktu beres nonton filmnya tuh kayak hambar. Iya, gini ya udahlah aja gitu. kan. Kalau beda kayak film kekeluargaan kayak Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, itu kayak dapat banget feel-filmnya. Nah, berarti ada gak sih film horor yang pernah kalian lihat dan itu tuh bagus banget gitu? Kalau aku ada sih, tapi ini horornya tuh horor gimana ya? Bukan horor hantu gitu ya? Horor psikologi atau gimana? Nggak tahu sih. Film apa emang? Film Parasit itu. itu. Tahu kan? Itu plot twistnya Itu banyak film banget tuh. luar ya? Iya, Iya, film iya, luar. Sama yang aku lupa judulnya. Pokoknya yang kayak si filmnya tuh menceritakan tentang ayah dan anak yang jadi apa sih yang otopsi gitu loh, yang kayak buat apa sih? Oh iya. Tahu gak Ki? Yang Tahu yang perempuan. film dulu ya? Iya, Film zaman dulu. iya perempuan yang dia tuh diotopsi gitu tapi malah jadi bumerang dan ngebunuh dua-duanya itu loh. Iya, Ya kan, tahu kan? Tahu. Film Ya itu luar. seru, iya film luar. Film luar. Itu seru deh, harus nonton. Tapi aku lupa judulnya apa. Kalau film Indo ada gak? Kalau Horor Indo, gitu. apa ya horor? Mungkin ya Danur sih, The tapi aku Best. Danur nggak Iya. nonton sampai akhir. Maksudnya nggak nonton sampai yang kayak Dari pertama iya, gitu. cuman Setiap pertama chapternya aja. gitu. Oh, kayak Danur berarti ya. Jadi- Kalau menurut Iki gimana? Ada gak? Ya, Atau apa? Danur sama? Film Untuk horor film yang horor bagus Indonesia. gitu. Danur sih, maksudnya Danur kan? dipikir apa ya? Dipikir-pikir juga kayak bingung film apalagi Danur sih tetap. Karena aku juga horor kebanyakan nontonnya kayak luar, kayak Insidious. Ah, iya benar-benar. Kalau nontonnya dari awal itu yang Danur, Iki. Iya dari Dari awal. chapter awal. Sampai Iya, yang iya, kemarin. Yang kemarin yang terbaru belum sih. Oh, Tapi kayaknya seru banget jadi dari Rencana trailer. karena nonton. itu ini terakhir gitu. Iya, The Last ya. Chapter ya. Last Nonton chapter. gak nanti? Kayaknya mau nonton. Nonton dong. Kebetulan sekarang bioskop ada di mana-mana ya. Iya, Dekat. benar-benar. Cipanas juga udah ada. Iya. kan Udah deket sekarang. gitu, gak usah Iya. jauh-jauh. Oke. Oke, gak kerasa banget ya kita udah bahas film Tunggu Aku Sukses Nanti dari segi penokohannya, dari segi alurnya, terus hal-hal yang unik apa sih yang ada di film ini, terus pesan yang bisa kita ambil. Nah, juga kalian tadi udah mengutarakan harapan untuk industri perfilman Indonesia. Nah, sayang sekali nih ya teman-teman, kita udah ada di akhir dari ngopi kali ini gitu. Sebenarnya masih seru nih ya bahas-bahas Iya. banyak film lagi nih ya. Betul. Oke, kita ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Terima kasih juga untuk dua narasumber kita. Boleh Sama-sama. kalau mau closingan dulu boleh. Apa lagi? Untuk perfilman Indonesia. Apa tuh, Ki? Mungkin untuk perfilman Indonesia udah kan ya yang tadi. Maksudnya tuh Tapi untuk teman-teman yang nonton gitu. Untuk teman-teman ngopi yang nonton gimana nih? Tuh video kita selanjutnya. Kalau dari aku Basic sih banget ya. mungkin Ayolah, ini ya kayak kalau teman-teman suka nonton film, jangan lupa sambil dipelajari juga gitu ya, maksudnya makna filmnya, terus dari yang tadi apa sinematografinya, terus Iya, iya. alurnya pokoknya jangan lupa dipelajari juga karena ya lumayan gitu. Aku tuh nyesel jadi apa ya, jadi orang yang dulu suka nonton film tapi aku nggak mau Mempelajari ngerti tentang alurnya tuh ternyata ada yang kayak gini gitu. Gak merhatiin detailnya. Betul, gak mau ngerti yang kayak oh kalau warna gini tuh begini gitu loh. Jadi kayak menurut aku kalau misalkan teman-teman nonton, coba deh sambil belajar kayak gitu juga. Maknanya juga iya, gitu. betul. Iya, iya, Apalagi iya. kan sekarang udah banyak ya kayak internet, kita bisa nyari nih kenapa sih kalau di film ini tuh warnanya harus kayak gini misalkan. Oke. Gitu sih kalau dari aku. Oke, nah terima kasih ya, aku ucapkan sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak Rahma. ya. Aku sebagai host Rahma Alipah pamit undur diri, juga kedua Adan. narasumber kita. Jadi, Oke, sampai bertemu di episode ngopi berikutnya, dan pastinya di episode-episode selanjutnya kita akan membahas film-film yang seru dengan narasumber yang pastinya asik buat diajak ngobrol. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode Dadah, selanjutnya. guys. bye-bye. Jangan lupa nonton. Suara kapu sumpi, suara